pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang Hari Kanker Sedunia tahun 2023. Begitu ya dokter ya? Ya, betul. Baik. Saudara pendengar, sebagaimana kita ketahui Hari Kanker Sedunia diperingati tanggal 4 ya? 4 Februari ya, Ya, 4 dokter? Februari, Iya, iya. 4 Februari. Dan kita tahu persis juga bahwa penyakit kanker ini adalah penyakit yang sangat menakutkan, Iya, sangat dan mendunia, ditakuni. Bu, ya. Iya, dan sangat mendunia ya. Bukan hanya meninggalkan rasa sakit yang berkepanjangan kepada penderitanya, tapi juga dapat membuat penderitanya meninggal dunia ya Pak Dokter ya. Iya, tapi pagi hari ini kita mudah-mudahan bagi kawan-kawan masyarakat, para pendengar setia ini dapat pencerahan pagi hari ini sehingga kita dapat menanggulangi, kemudian juga dapat memberikan kabar baik lah untuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Baik Pak Dokter, tema yang diambil pada peringatan Hari Kanker Sedunia di tahun 2023 ini apa Pak? Jadi topiknya itu sebenarnya sama ya seluruh dunia atau seluruh Indonesia, karena kita melalui Badan WHO maupun UICIC nama. Jadi bagaimana internasional untuk kontrol cancer namanya ya. Jadi bagaimana upaya pengendalian kanker dunia, itu topiknya adalah fight against cancer. Jadi kita bersama-sama berusaha untuk bisa melawan kanker itu sendiri. Nah, cuman topik yang kita coba bicarakan pada hari ini tentunya adalah upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menemukan atau deteksi dini kanker agar bisa ditangani sedini mungkin. Jadi selalu dalam prinsip penanganan kanker adalah sedini mungkin kita menemukan seseorang dengan penderita kanker, maka daya survivor atau tingkat kesembuhannya akan lebih baik dibandingkan kita menemukan pada stadium yang sudah lanjut. Jadi, makanya pada hari ini topik khusus kita adalah cegah, kenali, dan tangani kanker sedini mungkin. Ya. Cegah, kenali, dan tangani kanker sedini mungkin. Ya. Oke, Pak Dokter, untuk untuk melakukan pencegahan, ini dimulai dari mana nih Dokter? Dari pola hidup, perilaku, pola makan, atau apa nih Dokter? Iya, pencegahan kanker itu berasal dari kita sendiri ya berarti ya. Bahwa kita berupaya untuk menghindari dari kemungkinan atau faktor risiko untuk berkembangnya suatu sel kanker. Jadi mulai dari kita perubahan gaya hidup kita, lifestyle modifikasi, kemudian pola makan kita, bahkan habit atau kebiasaan kita. Jadi misalnya kita mengkonsumsi makanan yang sehat gitu kan, yang tidak fast food. Kemudian misalnya kita bagaimana mengubah pola hidup kita menjadi aktivitas yang aktif. Kita berolahraga, bermobilisasi, beraktivitas gitu, atau menghindari dari hal-hal yang kira-kira membuat diri kita membuatkan daya tahan tubuh kita menjadi turun gitu. Jadi misalnya tidak terlalu bergadang terlalu lama, tidak terlalu beraktivitas berat, cukup dengan pola istirahat. Nah seperti itu. Jadi harapannya dengan kita mengendalikan beberapa faktor resiko yang mungkin bisa menyebabkan berkembangnya suatu sel kanker, maka harapan kita adalah kita terhindar dari resiko kanker. Kemudian pola pikir juga Dokter, apakah bisa? Ya masih mungkin masih bisa stres tingkat pekerjaan ya, beban pikiran masih bisa. Nah, lalu kepada poin yang kedua, ya, mengenali ini bagaimana caranya kita mengenali. Nah, jadi pertama kalau kita sudah mencegah, yang kedua kita harus mengenali. Jadi artinya mengenali adalah kita tahu bagaimana suatu kanker itu memiliki ciri-ciri atau tanda-tanda tertentu. Jadi walaupun itu belum tentu kanker, barangkali itu hanya hal-hal yang biasa yang terjadi perubahan pada diri kita. Jadi kalau ada sesuatu yang berubah dari hal-hal yang sehari-hari ada pada diri kita, yang biasanya tidak pernah ada, nah itu kita sudah wajib aware atau peduli. Jadi peduli untuk berusaha memeriksakan ke petugas kesehatan yang lebih lanjut. Contoh misalnya, sehari-hari kita buang air besar seperti biasa, lancar, tiap hari kita buang air besar. Tiba-tiba suatu saat buang air besar kita kok menjadi berlendir gitu. Kemudian atau menjadi sering buang air besar, atau bahkan susah buang air besar, atau bahkan buang air besar kok tiba-tiba kita kecil-kecil seperti tahi kambing misalnya, atau disertai berdarah gitu, atau nyeri ya. Nah jadi kita berusaha untuk mencari tahu apa penyebab dari ini. Jangan kita biarkan berlarut-larut gitu. Barangkali tanda-tanda tersebut setelah kita periksakan kepada dokter ahlinya ternyata adalah tanda-tanda dari suatu kanker usus besar misalnya seperti itu. Nah jadi itu harus kita periksakan. Contoh lain lagi misalnya,
kok ada benjolan di leher kita gitu ya. Oke. Benjolan ini kita biarkan seminggu tapi kok tidak hilang-hilang juga gitu. Terus kita kok kadang-kadang ada rasa demam tapi nggak terlalu panas, sore, malam. Terus kita kok keringatnya berlebihan ya, banyak sekali gitu kan. Badan kita tampak lebih lemes, kurang bertenaga. Nah, kita harus peduli juga, aware juga, segera periksa ke dokter ahli. Jangan-jangan benjolan tadi setelah diperiksa walaupun kecil, ternyata adalah misalnya kanker kelenjar getah bening gitu. Cikal bakal sering terjadi sering terjadi itu ya. Iya. Nah, apalagi kalau misalnya gejala-gejala ini tidak membawa dampak sakit atau mengganggu begitu ya dokter. Biasa aja. Iya betul. Tapi prinsipnya jika ada sesuatu yang tidak biasa yang terjadi, sebaiknya segera diperiksakan. Iya, itu ya para pendengar. Jadi mulai sekarang nih kita harus lebih peduli ya. Iya, lebih peduli. Iya, lebih peduli. Harus setiap hari kah dokter kita melihati atau memeriksa anggota tubuh kita gitu, atau mengingat-ingat gitu ya apa-apa yang berbeda dari kehidupan kita begitu ya. Terutama pada wanita ya. Wanita itu kan kita ada yang namanya sadari ya. Jadi kanker payudara itu merupakan kanker terbanyak pada wanita. Bukan hanya pada wanita, pada semua jenis kelamin di dunia ini kanker payudara adalah kanker nomor 1. Laki-laki bisa Pak? Bisa laki-laki. Jadi bisa merupakan kanker yang terbanyak jumlahnya dan juga tingkat kematiannya paling tinggi kanker payudara. Makanya penting bagi seorang wanita misalnya habis mandi untuk coba melakukan pemeriksaan payudara secara mandiri. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada benjolan, karena memang dalam praktek sehari-hari sering banget kita ketemu itu benjolan-benjolan di payudara, cuman sebagian besar masyarakat kita tuh masih malu gitu ya, atau tidak mau dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu. Oke, seperti itu. Saya tadi menggarisbawahi ini, artinya selama ini nih Pak Dokter, asumsi masyarakat kita ya, kanker payudara itu hanya diderita oleh seorang perempuan. Bisa pada laki-laki. Ternyata juga nih saudara pendengar ya, jadi itu juga dapat diderita oleh seorang laki-laki. Ya, ini dokter ahli ya yang menyebutkan. Gak mau sendiri ibunya. Iya. Tadi saya gugup sendiri. Iya. Dan ini juga penting kita sampaikan kepada masyarakat kita, kepada para pendengar kita, agar juga laki-laki harus care juga terhadap ini gitu ya. Ada benjolan di payudara. Jadi jangan dianggap karena itu adalah khusus perempuan begitu, sehingga laki-laki kurang memperhatikan juga begitu. Nah, jadi kalau fluktuasinya begitu dokter, atau perbandingannya begitu dari jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan itu yang lebih rentan itu di mananya dokter? Atau samakah atau bagaimana gitu? Jadi masing-masing kanker itu memiliki pola tersendiri ya. Jadi karena kan salah satunya dipengaruhi oleh hormon yang diproduksi dalam tubuh kita. Jadi ketika ada yang lebih dominan misalnya, itu terjadi pada perempuan. Di sisi lain terjadi pada laki-laki, misalnya kanker paru itu banyak ditemukan pada laki-laki. Kanker usus besar juga ditemukan pada laki-laki. Kan pola makan ya laki-laki itu misalnya kita sering merokok. Karena pola hidup yang beda ya. Kanker usus besar juga dipengaruhi oleh misalnya kita merokok, konsumsi alkohol. Tapi di sisi lain ada kanker-kanker yang memang didominasi oleh perempuan. Jadi misalnya tadi kayak kanker payudara, kemudian kanker tiroid, misalnya gondok. Nah itu juga oleh pada perempuan. Jadi memang tergantung daripada jenis kankernya tersendiri dan pengaruh dari hormon yang ada. Begitu ya. Iya. Artinya semua kita berpotensi beresiko ya. Iya. Beresiko ya. Makanya oleh sebab itu semua kita harus sama-sama berhati-hati, sama-sama lebih care, sama-sama lebih perhatian terhadap kondisi-kondisi tubuh kita ya. Meskipun terasa tidak sakit, terasa tidak mengganggu ya, terasa kayaknya fine-fine aja gitu ya. Tapi ketika ada sesuatu perubahan gitu kata dokter ya. Nah, maka segeralah kita berkonsultasi kepada ahlinya ya, itu dokter. Perubahan induk apa perubahan yang ada di fisik atau perubahan yang dirasa aja? Kadang perubahan yang dirasa. Jadi salah satu jenis sifat kanker itu adalah bagaimana dia menyebabkan daya tahan tubuh kita menjadi turun. Jadi mungkin yang sadari kita seperti ini kok tiba-tiba misalnya secara fisik tidak berubah, tapi kok kita merasa kayak cepat lelah. Iya betul, kok kayak mudah lelah, terus kok kayak
beraktivitas males, kayak pucet, kayak keluar keringat, nah gitu ya. itu betul. Nah, itu ada sesuatu yang barangkali tidak berubah secara fisik, tapi kita merasa kalau ada yang berubah, nah itu segera periksakan. Iya. Mudah-mudahan bukan gitu ya. Iya, tapi kita harus segera ya, gercep. Iya, harus secepatnya untuk memeriksakan ya, apakah tadi berupa perubahan fisik, berupa perubahan perasaan begitu, atau juga ada dokter kemarin teman saya juga yang sering mengantuk, biasanya tidak, tapi akhir-akhir ini sering mengantuk. Apakah itu juga merupakan satu indikasi? Ya masih mungkin sambil nanti diperiksa juga apakah ada gejala atau tanda lain yang ikut dalam menyertainya. Jangan-jangan ya hanya karena mengantuk karena kita kekurangan darah, anemia juga bisa. Bisa juga, iya. Oke. Lalu Pak Dokter, untuk tadi kan sudah disebutkan nih bahwa kanker ini kan mendunia ya, mendunia. Indonesia bahkan berada di urutan ke-8 se-Asia Tenggara rasanya ya Dokter ya. Berada di urutan ke-23 tingkat Asia begitu. Saking ininya begitu. Nah, untuk tanah laut sendiri Pak Dokter, tingkat kerentanan penyakit kanker ini atau tingkat penderita yang sudah menderita itu dalam kurun waktu beberapa tahun ini bagaimana di tanah laut? Ya sebenarnya di tanah laut itu kalau kita mau melakukan screening atau deteksi dini secara lebih luas, aktif maupun pasif, banyak kalau kita lihat sebenarnya kasus-kasus pasien dengan kanker payudara. Karena selama ini kanker apapun ya, selama ini pasien-pasien kanker yang berasal dari tanah laut itu berobatnya di Banjarmasin. Untuk melakukan tindakan pembedahan, tindakan kemoterapi, atau bahkan tindakan penyinaran atau radioterapi. Cukup banyak, bahkan pada beberapa waktu ini kita kalau misalnya di Poliklinik Rumah Sakit Bu Yasin atau kita di Bangsal Rawat Inap, banyak pasien-pasien yang kanker itu yang memang dirawat atau bahkan kontrol gitu loh. Cukup banyak. Nah, seandainya deteksi atau screening itu dilakukan lebih luas lagi dan pasien juga mau atau sadar untuk memeriksakan dirinya, mungkin yang akan ketemu akan lebih banyak lagi gitu. Ratusan kira-kira. Kalau sekarang ini mungkin fenomenanya itu mungkin di tanah laut ini setelah menderita begitu kah Dokter? Betul. Jadi ada kita harus membangun kesadaran untuk itu sebenarnya ya. Jadi artinya boleh dikatakan kesadaran kita untuk deteksi dini itu masih kurang. Iya, betul. Itu harus. Ada yang bergabung nih, Bu? Oke, ada yang bergabung. Suara pendengar, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Arma di Ambungan, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, salam sehat semuanya yang ada di situ. Betul sekali. Oke, silahkan Bu. Ini ada yang ditanyakan nih Bunda. Oke, silahkan. Apakah mengenai penyakit kanker seperti kanker payudara, apa karena keturunan, apakah gimana gitu? Dan lagi kena diabetes itu sama gitu, untuk laki-laki kan sering gitu. Cuma ya itu aja ditanyakan Bunda, apakah bisa apakah kena keturunan bisa gitu. Oke, baik. Masalahnya itu kakak tuh pernah itu. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bunda. Oke, sama-sama Ibu. Iya, banyak yang bergabung nih. Apa kita baca dulu juga? Iya. Kita ngumpulkan dulu ya. Iya, kita ngumpul dulu ya. Awal-awal udah banyak masuk nih. Iya. Oke, baik. Selamat pagi ya rekan dengar yang sudah bergabung bersama kami. Tadi ada Bu Armah bergabung langsung ya. Kemudian yang kedua ini ada Ibu Narsi, ya Ibu Narsi di Kunyit. Ya, pertanyaannya kalau gejala kanker payudara itu apa sih Dokter awal-awal gejalanya yang timbul? Nah, itu gejala pertama ya Pak, gejala awal. Kemudian yang kedua dari Ibu Titi di Tampang. Iya, banyak ibu-ibu nih Pak. Oke, Assalamualaikum Pak Dokter. Iya. Apakah betul, Dok, isu yang beredar di masyarakat kalau ibu yang menyusui tapi tidak menyusukan ke anaknya dengan menggantikan susu kotak, lambat laun akan bisa berpotensi kanker payudara? Terima kasih. Nah, ini ya Pak ya, ibu yang menyusui. Oke, terus yang berikutnya. Ya, ini banyak dokter. Ngomong gratis ya, Iya, makanya tadi saya tidak basa-basi, saya langsung ke teknis gitu. Ya, karena saya pasti tahu sudah itunya. Kemudian yang berikutnya ada rekan Apip di Angsau. Apip ini apa perempuan atau laki-laki ya? Oke. Kanker ini apakah juga faktor keturunan nih sama tadi Pak Dokter apa yang disampaikan oleh Bu Armah ya, nggih.
kanker ini apakah juga faktor keturunan? Pak Dokter Sigit tahu betul nama Sigit. Iya. Facebook kita lihat. Iya. Tahu betul nama Sigit. Keturunan atau tidak gitu. Nah, kemudian yang berikutnya butir atau kutil, Dok, yang tumbuh beralih tempat atau sering kemana-kemana gitu. Apakah ini juga sebagai gejala-gejala penyakit berat, Dok? Nah, acil hijau di pelihari. Oke, yang kelima ada acil hijau. Baik, kita jawab satu persatu ya Pak Dokter. Oke, Bu Arma tadi dengan Bu Apip kayaknya bersama nih Pak. Apakah kanker itu merupakan faktor keturunan atau kan keturunan yang ada penyakit kankernya itu rentan atau gimana gitu? Iya. Jadi memang pada semua kanker itu faktor yang paling berpengaruh adalah faktor keturunan. Jadi setiap seseorang yang mempunyai riwayat kanker, apakah itu dari kakek atau apakah itu dari orang tua, ibu atau ayah, maka turunannya memiliki resiko untuk menderita kanker yang sama kurang lebih, walaupun tidak setiap orang akan terjadi. Itu resikonya itu langsung atau tidak langsung, Dokter? Maksud saya dari gen atau gimana? Iya, gitu? Karena genetik, jadi pasti akan diturunkan. Cuman manifestasinya artinya adalah apakah itu nanti akan muncul atau tidak tergantung tadi. Jadi bagaimana kita menjaga lifestyle pola hidup kita, aktivitas kita, makanan sehari-hari kita atau bagaimana. Tapi pada prinsipnya adalah jika ada keluarga kita yang secara langsung misalnya kakek nenek, ayah ibu yang menderita kanker, maka diri kita beresiko untuk juga mengalami kanker yang sama. Nah, di situ perlunya untuk screening atau deteksi dini supaya memantau apakah memang muncul atau tidak. Ya alhamdulillah jika tidak gitu kan. Tapi jika ternyata muncul ya harus kita tangani sedini mungkin karena pada prinsipnya adalah ketika kanker itu ditangani pada stadium yang dini atau stadium early kita sebut ya, stadium 1 apalagi atau stadium 2, maka kanker itu bisa sembuh. Jadi begitu ditangani, misalnya kanker itu terus misalnya ada kankernya ukurannya misalnya ya, payudara yang paling banyak tadi dibahas nih. Jadi misalnya ukurannya 2 cm atau 1 cm ada benjolan. Kemudian kita periksa yang lain kok tidak ada penyebaran yang lain-lain bersih ya. Tidak ada kelenjar getah bening yang terlibat, tidak ada penyebaran di mana-mana, di paru, di jantung, di hati atau di limpa, normal, tidak ada apa-apa. Begitu kanker payudaranya itu benjolannya diangkat dan jaringan sekitarnya diangkat, ya sudah. Kemudian bahwa kanker itu bisa sembuh. Sambil nanti dimonitor bagaimana kita cukup monitor dengan pemeriksaan melalui darah saja. Nah, itu jadi prinsipnya adalah kanker itu kalau kita temukan dalam stadium sedini mungkin, stadium 1 apalagi stadium 2. Insya Allah bisa sembuh ya. Nah, itu. Ini kabar baiknya pentingnya untuk peduli itu ya. Betul. Ini kabar baik. Jadi ada antisipasi duluan nih Bu ya. Betul, antisipasi duluan. Ini kakek saya kena kanker nih. Jadi kita kan memang enggak apa-apa. Jaga-jaga. Jadi harus belum ada keluhannya dokter. Screening awal nih karena keturunan kita ada gitu ya. Begitu ya, Dok ya. Oke ya. Ya, Bu Armah dan Bu Apip ya, dan juga para pendengar yang mungkin punya pertanyaan ya sama seperti ini gitu ya. Jadi bagi kita yang mempunyai keturunan keluarga yang mungkin pernah mengendap penyakit kanker atau jenisnya gitu ya. Jadi kita juga perlu berhati-hati untuk secepatnya melakukan lebih peduli screening tadi ya. Karena lebih ada kemungkinan ya dokter ya, lebih banyak kemungkinannya untuk juga dapat terkena penyakit kanker gitu ya dokter ya. Iya, oke. Nah, lalu untuk Bu Narsih. Nah, ini tadi Bu Narsih, gejala awalnya jar dokter. Iya. Gejala awal bagaimana kanker payudara kan seperti itu ya tadi ya. Jadi kanker payudara kan memang banyak sebenarnya yang bisa kemungkinan yang harus kita curigai, apalagi bagi seorang wanita yang sehari-hari bisa melakukan pemeriksaan payudara secara mandiri. Jadi misalnya kok yang paling mudah adalah kok tiba-tiba kulit payudara kita kok berubah, ada perubahan. Jadi misalnya kok tiba-tiba seperti mengkerut itu kan, atau kemudian seperti mengkilat misalnya seperti itu. Apalagi ada perubahan pada puting susunya misalnya, puting susunya ternyata ternyata masuk ke dalam ya kan, terus mengeluarkan cairan yang bukan cairan seperti biasa susunya, atau justru bagian yang lain kok tiba-tiba ada bagian yang mengeras atau nyeri di payudara kita gitu. Nah, walaupun ada itu dan sekecil mungkin itu benjolan, cepat untuk segera diperiksakan untuk memastikan apakah memang itu hanya benjolan biasa atau suatu mastitis peradangan di payudara, atau bahkan mungkin yang tadi jangan-jangan ini adalah
kanker yang cikal masih stadium bakal dini, gitu betul. Jadi ya. ketika dilakukan terapi tindakan, diagnosisnya tegak, kalau ternyata itu kanker ya sudah dilakukan tindakan stadium dini ya sudah bisa sembuh pasien. Jadi seperti ada artis dunia kita kan ya, seperti Angelina Jolie itu kan dia juga payudaranya diangkat, dia belum sampai ada gejala apapun, tapi karena ada riwayat keluarganya dengan kanker payudara, kemudian dia melakukan pemeriksaan genetik namanya BRCA1, BRCA2, hasilnya positif, langsung dia diangkat sumbernya payudaranya. Akhirnya ya sehat sampai sekarang. Iya, artinya tidak menunggu harus ada keluhan sakit terus apa gitu ya. Nah, ini juga yang kita harapkan ya untuk masyarakat kita. Jadi artinya memeriksakan sedini mungkin ya. Betul, harus itu sebelum ada kuncinya itu ya. Ya, sebelum ada keluhan ya. Apalagi tadi kita ulang lagi nih bagi yang punya keturunan ya dokter ya. Betul, itu harus ini. Oke. Ya, seperti itu ya Bu Narsi ya. Kalau kita melihat ada sesuatu yang berubah, misalnya tadi ditanyakan di kanker payudara ya, ada benjolan, ada kulit payudara yang berubah ya, kemudian puting susu mengeluarkan cairan yang tidak biasanya. Nah, kemudian juga mungkin ada terasa sakit atau nyeri ya, yang lainnya. Nah, segeralah untuk melakukan pemeriksaan. Iya. Kemudian yang ketiga Ibu Titi. Nah, ini Pak, ini banyak juga nih apakah ini betul atau hoax atau mitos gitu ya. Jadi bagi ibu-ibu yang menyusui tetapi tidak menyusukan. Nah, ini pada akhirnya katanya akan berpotensi karena kanker. Ya, itu sebenarnya hoax ya, itu dia ya. Bahwa memang hanya saja kalau kita menahan untuk tidak menyusukan ya kadang-kadang hanya bisa memberikan peradangan seperti mastitis atau radang di payudara kita, tapi tidak sampai ke arah kanker. Karena kanker payudara itu terutama selain oleh karena faktor keturunan juga bisa berhubungan, sebenarnya dia punya gen profil yang sama dengan misalnya kanker leher rahim atau kanker serviks. Sama juga profilnya dengan kanker misalnya kanker leher, nasopharyngeal cancer. Artinya bahwa seseorang yang berpotensi menderita kanker payudara juga bisa kena kanker leher rahim. Karena kumannya sama, Epstein-Barr virus dari situ perubahannya. Jadi penting bagi wanita misalnya tadi bagaimana tidak menikah terlalu dini, tidak mempunyai anak berlebihan ya kan, kemudian tidak berganti-ganti pasangan ya kan. Nah, itu juga bisa memicu pada perubahan di sel-sel di situ sehingga bisa berpengaruh terhadap leher rahim maupun ke payudara. Jadi tapi hal yang seperti tadi menahan untuk tidak menyusui itu lebih ke arah hoax. Iya, oke. Mitos ya Bu Titi. Iya. Tapi tetap ini mungkin sebaiknya dokter. Ya. Lebih baiknya. Betul. Ini mungkin dokter upaya-upaya dari para nenek kita zaman dulu gitu ya untuk menakut-nakuti ya. Soalnya ada kadang-kadang kan repot ya dokter kalau saya bekerja ya. Iya, lagi menyusui repot banget. Nah, jadi itu mungkin salah satu upaya ya, dan tetap dipahami atau dianut oleh masyarakat kita pada saat ini gitu. Tapi sejatinya menurut ilmu kedokteran itu adalah mitos ya dokter ya. Oke, mitos ya. Nah, secara langsung tidak berhubungan ya. Saya bukan berarti jangan tidak menyusukan Bu ya. Iya, betul. Iya, tapi tetap karena tadi kata dokter ya, meskipun ia tidak merupakan salah satu penyebab daripada kanker payudara, tapi ia dapat menyebabkan atau berpotensi untuk penyakit yang lainnya. Seperti tadi meradang ya, dan lain-lain gitu. Maka kalau sudah radang kan bukan hanya ibaratnya yang sakitnya di bagian situ, tapi nanti akan, itu dia ya. Jadi ya bagi ibu-ibu ya paling baik pokoknya adalah menyusukan anak ya sesuai dengan aturan, memberikan ASI sesuai dengan aturan ya, minimal 2 tahun begitu ya dokter ya. Iya, oke. Seperti itu ya Bu Titi, dapat dipahami. Nah, kemudian untuk acil ijum tadi Pak tentang butir atau kutil. Iya. Nah, jadi memang namanya jenis kanker itu kan banyak. Kita juga mengenal sih kanker kulit juga ada gitu. Melanoma misalnya seperti itu. Nah, itu juga bisa bermanifestasi seperti tai lalat atau kutil. Tinggal bagaimana bentuk atau pada kutil itu misalnya. Oh, ternyata dia mudah rapuh, mudah berdarah atau disertai gatal. Nah, itu sudah harus waspada itu. Jadi kalau ada bentukan seperti itu, kita garuk itu kok mudah rapuh, mudah berdarah, disertai dengan gatal 3 macam itu, kita harus segera periksakan. Tapi kalau ternyata dia ya hanya pindah nambah-nambah biasa, tapi tidak ada keluhan-keluhan seperti itu ya tidak apa-apa sih. Ada yang juga beranggapan nih, apakah mitos atau apa juga nih, kalau butir atau kutil ini kalau dia berdarah gitu dokter, darahnya nanti akan mengena ke bagian lain, yang dikena oleh darahnya itu bisa tumbuh lagi. Betul? Enggak, itu enggak. Itu mitos juga. Iya.
Oke, mitos. Dan apakah juga untuk ada teh lalat yang besar, tapi katanya di masyarakat berbeda juga seperti ini. Kalau ditumbuhin bulu itu aman katanya. Kalau ditumbuhin bulu tidak aman. Bagaimana Dok? Prinsipnya kalau ada tahi lalat itu sebatas tidak ada 3 keluhan yang tadi itu sih relatif aman ya. Oke. Bulu atau tidak bulu ya dokter? Iya betul. Betul. Yang penting tidak 3 tadi ya. Iya betul. Nah seperti itu ya. Jadi kalaupun dianggap masyarakat misalnya ada bulu aman ya. Jadi punya saya ada bulu nih saya aman gitu. Tapi ternyata dia mudah berdarah. Gatal lah, harus diperiksakan. Betul, harus segera diperiksakan ya. Jadi begitu ya para pendengar Acil Ijum juga kalau pian melihat atau punya bahkan sendiri ya butir atau kutil yang memang punya ciri-ciri 3 tadi ya, dia gatal, mudah berdarah, rapuh gitu ya. Nah, kemudian juga tumbuhnya bisa lebih cepat dokter menyebar ke bagian-bagian yang lain ya. Nah, jadi itu juga merupakan hal yang harus kita waspadai. Kan di tempat kita juga ada dokter spesialis kulit dan kelamin kan sudah ada, di Hutan Laut sudah ada. Jadi ada ya, bisa diperiksakan hal seperti itu. Oke, di rumah sakit Haji Rumah Sakit Yasin ada. Nah, itu dia ya. Kita berbahagia sekali rumah sakit kita sekarang ini sudah sangat lengkap ya, sudah sangat lengkap. Sudah ada dokter kulit dan kelamin, malah saya juga belum tahu dokter. Ya ini kabar baik ya untuk para pendengar kita ya, masyarakat Kabupaten Tanah Laut khususnya ya. Oke. Kemudian apa tadi? Nah ini tadi dokter tadi sudah dipertanyakan ya soal fluktuasi atau perbedaan laki-laki dan perempuan terhadap rentannya penyakit kanker ini ya. Ya tadi disampaikan oleh dokter artinya ini tidak tergantung dari jenis kelamin ya dokter. Betul, tidak tergantung dari jenis kelamin. Semua bisa. Kecuali pada kanker khusus, contohnya kanker leher rahim kan tidak mungkin pada laki-laki ya kan, atau kanker prostat tidak mungkin pada perempuan, tapi selebihnya sama, punya potensi. Iya. Nah, lalu dokter, hal-hal yang dapat memicu terjadinya penyakit kanker, khususnya pada kehidupan kita sehari-hari, apa nih dokter? Ya paling sering sih memang gaya hidup kita ya terutama ya. Jadi, contohnya seperti apa dokter? Contoh misalnya kita yang paling sering ya, misalnya kita sering banget misalnya makan makanan yang kurang matang. Jadi misalnya dibakar ya kan. Kan kebiasaan masyarakat kita kan seperti itu ya. Oke. Jadi dibakar sehingga kita lebih merasa enak secara rasa, tapi ternyata efeknya justru karena lebih tinggi karena bisa ada perubahan karbon dioksida segala macam yang terjadi di situ. Iya. Terus yang kedua misalnya karena kita banyak masyarakat pesisir, masyarakat pantai ya. Kita banyak mengkonsumsi misalnya yang dari laut-laut lah misalnya seperti itu. Oh gitu dokter. Karena kita tidak tahu bahwa mungkin bagaimana tingkat pencemaran dari bagian makanan yang dari laut tersebut. Terutama laut yang bagian dalam, jadi misalnya kerang, misalnya seperti itu ya, misal ya. Iya. Tapi kan tidak selalu. Tapi setidaknya artinya bahwa jangan terlalu sering juga untuk makan boleh, tapi tidak usah terlalu sering gitu. Iya, ini kalau kena ngefans banget gitu ya. Kan ada yang makan orang yang suka seafood kan makan terus. Iya, betul. Ya, jadi harus kan ada yang makan ikannya aja gitu tanpa nasi begitu ya saking ngefansnya. Karena kita tidak tahu kan tingkat pencemarannya bagaimana ya gitu Kak. Kemudian apalagi misalnya kebiasaan kita merokok itu juga paling sering merubah perubahan pada laki-laki atau perempuan juga ada saat ini kan merokok juga banyak perempuan ya. Iya betul dokter. Jadi itu juga sangat memicu sekali. Terus kemudian bagaimana ya mungkin secara dunia maju ya jadi perubahan gonta-ganti pasangan gitu. Itu juga sangat memicu sekali untuk terjadinya itu perubahan sel. 2 tahun cerai gitu ya. Kawin lagi. Perubahan sel. Nah, harapan kita dengan melakukan perubahan dalam gaya hidup kita, aktivitas kita ya harapannya sih kita mencoba untuk mencegah itu semua gitu. Oke. Gaya hidup. Nah, kemudian juga terhadap kebersihan dokter. Kebersihan pakaian, kebersihan lingkungan. Nah, ini di sektor mana nih yang dapat memicu menimbulkan penyakit kanker jadi ini? Misalnya lingkungan kita kurang bersih, kemudian ada pencemaran terhadap air sumur kita misalnya seperti itu kan. Air sumur yang dikonsumsi ya dokter ya. Sebagai sumber air bersih. Sehingga mau tidak mau karena air sumur yang tercemar tersebut kita konsumsi hari-hari, makin lama ya akan bisa menyebabkan perubahan sel dalam tubuh kita. Akibatnya ya kita bisa berpotensi menderita kanker seperti itu lingkungan. Atau kebersihan misalnya untuk wanita, kebersihan organ
kewanitaannya misalnya seperti itu. Itu juga bisa berpotensi juga terjadi perubahan sel dalam sel dinding rahimnya, itu juga bisa terjadi perubahan atau infeksi terus-terusan dalam rahim dia, dalam organ kewanitaan dia mengalami infeksi terus-terusan juga bisa menyebabkan seperti itu. Atau misalnya pakaian ya dokter, kita kan tahu nih, misalnya saat ini kan sudah lebih enak lah untuk kita bekerja begitu, ada ruangan ber-AC dan sebagainya, sehingga mungkin pakaian itu kan kita kalau dulu 1 hari mungkin 1 setel ya, sudah kotor besok nggak bisa dipakai lagi gitu. Nah, tetapi ada yang yang sampai 3 hari, 4 hari gitu kan kita pakai. Apakah itu juga kebiasaan seperti itu juga dokter dapat memicu juga? Sebenarnya sih tidak ya, tapi ya mungkin masalah penyakit di tubuh kita aja, kulit misalnya bisa memicu seperti itu. Tapi kalau sampai menyebabkan ke kanker tidak ya? Sepertinya tidak ya. Ini virus dok, kalau virus yang udah mungkin dari luar ya, bukan dari, biasanya kan ada tadi gen Jadi kalau virus HIV mungkin iya ya, mungkin iya kalau HIV karena berhubungan ya. Tapi kalau virus yang lain seperti COVID-19 atau virus yang lainnya bisa gitu dok. Ya virus yang bisa namanya ada misalnya kayak virus Epstein-Barr virus, bisa EBV namanya ya. Virus Epstein-Barr virus. Kalau COVID sih tidak sampai ke arah sana ya. Kalau Epstein-Barr virus ya tadi dia bisa memicu misalnya kanker yang berhubungan seperti kanker payudara, kanker leher rahim, kemudian kanker leher atau nasofaringeal cancer namanya, itu juga bisa, atau termasuk kanker kelenjar getah bening juga bisa menyebabkan virus EBV ini, Epstein-Barr virus. Nah itu yang bisa berpotensi. Di suara pendengar dokter, pendengar kita Pak Jain ya, Pak Jain. Nah ini ketahuan nih pada Bapak ya, soalnya Jain namanya ya. Pak Jain di Gunung Mas, Pak Dokter. Pagi dokter, sering mengkonsumsi obat-obatan kimia, sedikit-sedikit enggak enak badan, makan obat dok. Apakah bisa berpotensi dok menjadi kanker? Iya. Oke, terima kasih Pak Jain. Jadi prinsipnya belum tentu ya, belum tentu dan tidak semua. Tapi pada prinsipnya adalah tidak baik atau kurang baik kalau kita mengkonsumsi obat tanpa indikasi yang jelas. Jadi misalnya kita merasa tanpa obat dokter maksudnya bisa dokter, bisa petugas kesehatan ya. Jadi jangan sampai nanti kita sedikit-sedikit kemudian tulak ke warung atau kemana nukar obat sembarangan kan. Beresep sorangan. Iya, beresep sorangan, nukar nyaman sorangan. Sudah tahu, karena efeknya macam-macam gitu loh. Sudah tahu obat itu cocok dengan Fajar, dan aja pulang. Tapi mereka belum tentu indikasinya. Nah, dikhawatirkan nanti akan menyebabkan bukan hanya kanker saja yang dikhawatirkan, tapi justru penyakit yang lain yang langsung berhubungan. Jadi misalnya contoh, misalnya orang sakit-sakit sedikit nukar jamu atau nukar obat-obatan tertentu ya, tentunya nyaman. Ternyata kadang-kadang obat yang dikonsumsi terus-terusan itu ternyata dia golongan steroid misalnya. Nah kemudian akan menyebabkan gangguan, bisa paling mungkin gangguan ke hati, gangguan ke ginjal tanpa kita sadari. Tiba-tiba begitu suatu saat jatuh pada kondisi yang bujur-bujur berat, nggak bisa bangun lagi, ketika diperiksa sudah gangguan ginjal misalnya. Akhirnya harus cuci darah. Itu banyak yang terjadi di masyarakat seperti itu ya. Ada yang namanya 3 apa tuh? 3 ada biasanya disebutnya 3 model 3 andalan gitu ya. Mohon maaf sebut merek Wiros gitu ya. Ada di masyarakat yang 3 ini. Nah, jadi dimakan. Nyaman jalan. Enak banget ya. Enak banget. Iya. Saya malah tidak tahu juga. Bagus Bu kalau nggak tahu. Iya, juga saya. Iya. Oke, tadi dokter tentang obat kimia ya, terus-menerus mengkonsumsi obat kimia. Artinya tidak selalu ya dokter ya? Tidak selalu bisa langsung terjadi kanker. Nah, lalu bagaimana dokter dengan jamu? Jamu, apakah itu jamu tradisional, jamu yang sudah diracik begitu, atau juga obat-obat herbal? Ini bagaimana dokter? Jamu sebenarnya kalau dia kandungannya masih ekstrak murni daripada kandungan tanamannya, natural ya. Itu sih tidak apa-apa. Tapi saat ini sudah banyak yang jamu-jamu atau yang herbal-herbal yang sudah dicampur dengan obat-obatan atau kandungan kimia tertentu. Makanya rasanya kadang lebih fresh, kok minum kok saya rasanya lebih fresh ya, lebih enak badan gitu kadang-kadang. Nah itu yang justru beresiko atau yang kurang baik. Tapi kalau dia murni sih tidak apa-apa. Karena bagaimanapun juga itulah tanaman yang suka mensupport untuk daya tahan tubuh kita gitu. Paling berarti berkaitannya dengan higienis dan tidak higienis cara pengolahannya aja ya dokter ya. Iya. Kalau secara langsung kan untuk mengakibatkan kanker mungkin tidak ya dokter ya. Tidak. Asalkan kita yakin bahwa jamu itu jamu yang memang benar-benar murni ya dari herbal. Untuk memastikan jamu murni ya lebih baik kita mengolah sendiri. Itu jelas murni kan itu. Iya, kalau herbal belum tentu karena sekarang sudah. Nah, lalu ini juga menjadi sebuah fenomena juga di masyarakat kita ini, dokter.
membedakan herbal itu yang memang benar-benar bermuatan herbal dengan herbal yang ternyata ada muatan kimianya begitu. Iya. Ya memang kadang begini, obat-obatan yang herbal itu mungkin tidak semua, tapi ada produsen yang tanda kutip berupaya untuk menyembunyikan apa isi kandungannya. Sehingga kadang tidak disebutkan di isi kandungannya dia mengandung suatu obat atau bahan kimia tertentu. Yang dia tulis hanya obat-obatan yang sesuai dengan kandungan yang sesuai dengan ekstraknya saja, herbalnya saja. Nah itu yang justru kurang baik dan membahayakan bagi masyarakat. Jadi kadang kita harus bisa memilih juga kalau kita mau konsumsi herbal. Kalau untuk lebih yakin ya mungkin sebelumnya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada petugas kesehatan gitu. Bisa kan banyak petugas kesehatan, bisa dengan dokter, bisa teman-teman perawat, teman-teman bidan ya kan. Ini kira-kira bagaimana kandungan herbal ini, apakah cukup aman untuk dikonsumsi apa tidak? Karena saat ini kan kemajuan teknologi, iklan macam-macam bisa langsung dipesan. Iya, betul. Kalau mau tinggal picik HP sudah betul, bisa datang barang. COD Pak, 250 sekali datang. Iya. Itu sebetulnya barangnya tidak jelas segala macam. Iya, nah itu. Tapi konsultasikan terlebih dahulu. Iya. Itu yang terjadi fenomena di masyarakat kita, Pak. Nah, lalu masyarakat kita itu sering karena merasa obat itu cocok begitu, herbal itu cocok dan dia meyakini bahwa itu adalah herbal. Nah, sehingga dia secara terus-menerus memakai itu begitu. Nah, tidak sadari bahwa ternyata di dalam herbal itu sering ada muatan kimianya yang belum tentu mungkin dosisnya sesuai untuk tubuh kita begitu ya. Nah, lalu cirinya atau gitu ya yang kita rasakan sehingga kita dapat mendeteksi begitu bahwa ternyata obat nih bisa ada gitu ya, bisa ada kimianya begitu. Gimana dokter? Ya, jadi supaya tidak terus menerus maksudnya. Yang paling sering ditambahkan di obat-obatan kandungan kimia itu adalah memang kandungan yang steroid ya, karena steroid itu memang menyebabkan tubuh kita menjadi lebih merasa nyaman, ya kan, menghilangkan rasa sakit. Nah, cuma ada ciri tertentu memang. Jika kita mengkonsumsi obat-obatan tertentu, kemudian ada perubahan dalam tubuh kita, misal, kok tubuh kita bertambah lebih berat, lebih besar ya, apalagi di daerah wajah, terutama kok seperti tambah gemuk, nah itu segera tambah cabi gitu ya. Iya, itu segera periksakan. Betul, itu ciri yang paling mudah. Atau misalnya setelah sekian mengkonsumsi obat herbal, kok kaki kita kok kelihatannya ada bengkak ya. Terus kalau kita picik tuh kok seperti ada belubak ya orang. Nah, itu lambat kembalinya gitu betul, ya. itu segera periksa. 3 macam itu. Iya. Bu Arma gabung lagi nih, Bu. Masih ada nih paling yang ditanyakan. Apa nih, Bu? Tertinggal ya tadi? Enggak, tadi kan masalah kanker, Bunda. Ini kan masalah obat lagi nih. Masalah herbal ya, Wah, ini gimana dok menghindari yang setiap hari sakit kepala, terus badan kita sakit, pakai antara dingin. Dengan cara apa untuk menghindari supaya jangan terlalu mengonsumsi obat itu? Iya. Apakah katanya juga ada? Kalau bisa sakit kepala terus sedang minum air hangat-hangat gitu aja. Iya. Lalu minum obat, apakah itu benar? Betul. Ya betul. Cuma itu aja Bunda. Apa kurang duit Bu Arma jadi sakit kepala terus? Iya. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak. Betul katanya Bu Arma. Ini kadang-kadang ada penyakit yang memang rutin Pak. Rutin sudah diendap oleh seseorang begitu. Kayak sakit kepala, kayak sama dengan yang tadi ya. Iya, nah. Sedikit obat. Iya, adakah kiat-kiat tertentu begitu dokter? Sebenarnya setiap penyakit itu prinsipnya kita harus mengetahui penyebabnya. Tidak semua sakit di tempat itu penyebabnya di tempat itu. Jadi misalnya kita tadi sakit kepala, ya belum tentu penyebabnya di kepala. Jangan-jangan yang sering banyak kita temui di masyarakat itu dia sakit kepala ya. Tapi ternyata penyebabnya dari perut, dari gangguan di asam lambungnya meningkat misalnya seperti itu. Itu sering banget. Contohnya kita misalnya telat makan, kembung perut terus kepala tiba-tiba sakit. Itu bisa. Atau misalnya beban pikiran, stres segala macam juga bisa. Sehingga perlu dilakukan relaksasi segala macam. Kalau kita mengetahui penyebabnya tentunya ya obat-obatan yang perlu kita konsumsi ya bisa kita hindari dengan cara ya kita mengatasi penyebabnya tadi. Jadi yang paling
baik jika misalnya Bu Amrah atau yang lain juga ada merasakan seperti itu apalagi berulang, coba sekali-kali diperiksakan saja ke petugas kesehatan. Iya, sehingga jelas ya dokter betul, ya. Jelas kan penyebabnya, sumbernya ini dari mana begitu. Iya. Ada bertangguhan lagi bahasanya. Kepala terus diobati. Kepala terus diobati, ternyata dompet kan. Iya, betul. Orang minum obat sakit kepala, ya ternyata di dompet nih penyebabnya di sini, begitu ya, nggak akan kelar-kelar ya. Yang ada nanti malah memang membawa dampak yang negatif ya dokter ya. Kalau kita minum obat yang kita tidak tahu sumber penyakit kita itu dari mana, begitu. Betul sekali. Ada lagi nih Bu, silakan Bu. Baik, suara pendengar, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bu. Baik, dengan siapa di mana Ibu? Iya, pagi. Dengan Ibu Jumini di Atu-Atu. Oke, Bu Jumini di Atu-Atu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Nah, gini, maaf agak sedikit keluar dari tema. Siap. Berhubung baru stay tune juga, Bu ya. Ini tadi kan saya dengar tentang obat ya. Yap. Nah, ini untuk lebih jelas aja ya langsung mungkin ada dari Pak Dokter langsung mengenai tentang paracetamol anak. Oke. Itu sekarang sudah bisa dikatakan aman jika anak itu sakit gigi atau agak demam, kemudian kita beri paracetamol langsung tanpa harus ke pusat pelayanan kesehatan atau bagaimana dokter? Ya, terima kasih. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Jumini. Oke, silakan dokter. Jadi sebenarnya kalau masalah anak kan lebih tepat sebenarnya dokter anak yang menjawab ya spesialis anak. Tapi memang paracetamol juga bisa dikonsumsi oleh orang dewasa. Kadang ada yang tidak bisa minum tablet, jadi dia harus minum sirup. Yang orang dewasa ada yang seperti itu. Atau minum bubuk gitu ya. Nah, kalau saat ini kemarin kan khawatirnya pada saat obat-obat sirupan kan bisa menyebabkan namanya gagal ginjal akut yang kemarin ramai. Tapi kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan POM dan Kementerian Kesehatan, untuk paracetamol ini cukup aman. Jadi, jadi artinya jika sebagai pertolongan pertama, jika anak kita demam, kita bisa berikan paracetamol. Tinggal nanti dosisnya yang harus diperhatikan, jangan sampai diberikan melebihi dosis. Jadi kalau sampai cepat ampih ya kalau. Iya, kadang misalnya dosisnya sekian, dosisnya misalnya cukup dengan setengah sendok misalnya. 2,5 mili, betul. Ternyata supaya lekas berisi sendok. Dikasihnya 5 mili, nah itu nggak boleh, harus sesuai dengan dosis, betul. Sebab justru akan membebani fungsi ginjalnya, karena memang paracetamol itu kan diekskresi utama dikeluarkan oleh ginjal. Jadi kalau dia bebannya meningkat, ya akan sangat mengganggu. Prinsipnya adalah sampai saat ini sudah diinformasikan kepada Kementerian Kesehatan sama Balai POM sih cukup aman, bisa dikonsumsi. Yang penting dosisnya. Gitu. Tapi jika sudah dalam waktu misalnya 1 hari atau 2 hari masih demam juga, jangan dipaksakan juga, periksakan ke petugas kesehatan. Iya. Artinya intinya ya Bu Jumini, ini oke. Baik, halo, selamat pagi. Selamat pagi Ibu, satu kali lagi. Oke, Bu Jumini, silakan Bu. Iya, ini anak ulun tuh kan terkadang mengalami alergi batuk kan dokter. Nah, jadi kadang kan kalau kita berobat, terkadang diberikan sirup anti alergi oleh dokter. Nah, tapi kan terkadang sirup itu kan kadang bisa habis. Nah, itu kan kalau untuk alergi itu, apakah alergi baru timbul alergi atau baru minum anti alergi, atau memang alergi itu diberikan secara berkelanjutan, misalnya 1 kali dalam 24 jam. Nah, itu bagaimana dokter? Apakah aman kalau anti alergi itu memang kita berikan terus selama alergi itu, walaupun nggak ada gejala gitu ya? Walaupun atau nunggu gejala dulu atau memang ada gejala ataupun tidak. Ya, sudah bisa direkam nih, sudah. Oke. Baik Bu Jumini. Iya. Terkadang begini ada memang anggapan dokter, ada anggapan di masyarakat bahwa obat alergi itu ya harus diberikan secara terus-menerus. Katanya ada batas waktunya, misalnya 3 kali. Kalau kurang dari 3 kali nanti akan terjadi apa gitu. Nah, itu ya satu. Kemudian yang kedua, apakah obat alergi itu diberikan setelah timbul alergi atau sebelum sebagai pencegahan? Oke, silahkan dokter. Ya, jadi prinsipnya kan obat itu diberikan oleh seorang dokter
setelah melihat ada indikasi apa tidak. Jadi indikasinya misalnya contoh tadi pasiennya batuk gitu kan. Nah kemudian batuknya itu kita tentukan apakah memang karena batuk karena sensitif atau alergi, atau karena infeksi juga bisa, ya kan? Misalnya karena infeksi ya berarti kita harus memberikan misalnya antibiotik atau anti radang. Karena obat-obat anti alergi seperti yang kita sebut sebagai antihistamin, kadang ada yang kita berikan antihistamin saja atau dikombinasi dengan golongan steroid misalnya seperti itu. Yang tentunya ketika dokter itu memberikan obat, dia mempertimbangkan kemungkinan efek samping yang akan timbul. Jadi memang harus lebih berhati-hati dalam penggunaan obat anti alergi itu. Jadi sebaiknya tidak sembarangan untuk mengkonsumsi obat anti alergi tadi. Kadang dokter berpikir, oh kita perlu cukup yang antihistamin saja. Kalau antihistamin saja, biasanya relatif cukup aman. Yang kita berikan ketika dia muncul, ada gejala baru muncul, misalnya baru batuk atau baru pilek misalnya, kita berikan. Tidak perlu kita berikan sebelum ada gejala muncul, tidak perlu. Tapi pada saat kita ada gejala muncul yang awal. Tapi ketika anti alergi atau antihistamin itu harus dikombinasikan dengan golongan yang lain, misalnya dengan golongan steroid, yaitu kita tidak bisa memberikan atau mengkonsumsi secara mandiri, tapi sebaiknya itu perlu dikonsultasikan kepada petugas kesehatan, dipastikan. Iya. Intinya ya Bu Jumini, bahwa pada setiap sakit yang diderita oleh anak, meskipun mungkin pada awalnya begini dokter, mungkin pada awalnya anak batuk kan ya, anaknya Bu Jumini dibawa ke dokter begitu kan ya. Nah kata dokter, oh ini alergi gitu kan. Nah habis itu sembuh ya, habis batuk yang kedua, Ibu Jumini beranggapan ini alergi lagi gitu. Nah artinya nah jadi artinya setiap sakit itu kasus per kasus kan dokter ya. Nah case by case namanya ya. Jadi itu juga yang perlu menjadi catatan ya Bu Jumini. Jadi pertama tadi obat alergi tidak perlu diberikan sebelum ada gejala ya dokter ya. Nah yang kedua ya, obat alergi itu kasus per kasus. Jadi batuknya itu harus diperiksa dulu. Jadi tidak setiap batuk gitu ya harus adalah alergi sama lah, tidak setiap demam penyebabnya sama gitu kan, bisa berubah. Iya betul sekali. Nah jadi sering-sering belang ke vaskes Bu ya. Ada banyak lah, mulai dari puskesmas ya kan, perawat, bidan. Intinya sebenarnya harus dikonsultasikan ya, itu paling aman sudah ya, dikonsultasikan kepada ahlinya ya, apakah itu petugas kesehatan ya, dokter dan lain-lain ya, petugas yang memang berkompeten. Nah saya satu lagi. Silakan. Nah ini kembali ke kanker nih Bu ya. Iya. Apakah Mas sebagai penyiar, sebagai operator radio ya, yang selalu berhadapan dengan transmisi receiver, transmitter radio, pemancar, dan kita setiap harinya berotak-atik dengan mixer elektronik yang mungkin ada radiasi yang kita tidak ketahui, apa ini juga berpotensi dok? Ya sebenarnya kan tergantung dari tingkat radiasinya. Jadi kalau pada mereka yang memiliki bekerja ya, pada tingkat radiasi yang cukup tinggi masih mungkin. Jadi misalnya pada suatu instalasi radionuklir, radiografi misalnya seperti itu, tapi terpapar terus-menerus masih memungkinkan terjadinya perubahan pada sel tubuhnya, terutama sel darah. Tapi kalau misalnya hanya kita seperti ini ya, itu insya Allah sih tidak, karena tingkat radiasinya tidak begitu besar dibandingkan dengan paparan. Beda kan misalnya kita kena sinar CT scan, kemudian MRI. Ultraviolet Iya, itu lebih tinggi itu. Atau bahkan yang paling mungkin kalau kita sering berjemur siang-siang itu juga berpotensi kanker kulit. Misalnya kita kan ada suka bule-bule itu misalnya suka berjemur siang-siang gitu kan. Itu berpotensi terkena sinar UV dari matahari, itu juga berpotensi. Oke, jadi kru Tuntun FM ya, insya Allah aman. Aman, insya Allah aman. Karena selalu berhadapan dengan transmitter di belakang ya, yang besar itu. Iya, artinya masih dalam tingkat aman ya dokter. Iya, insya Allah aman kalau di tingkat. Kalau tidak dikatakan aman, Ibu Nelly bisa off ya. Karena mungkin tidak bisa menahan ya, tidak bisa menahan faktor usia. Faktor usia. Ya, sekali lagi dok. Saya Ibu Nelly ya. Sering berbicara dengan teman-teman Pak. Terlalu banyak mengkonsumsi sodium atau garam. Jadi apa berpotensi juga? Yang suka asin-asin, ikan asin, katanya kalau terlalu banyak berlebih sodium garam ini bisa menyebabkan kanker. Apa benar? Ya sebenarnya mungkin kalau hanya garam itu ya lebih ke arah hipertensi ya. Hipertensi, kemudian gangguan ginjal itu juga bisa. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan kita terlalu sering mengkonsumsi ikan asin misalnya ya. Hampir tiap hari ikan asin. Berarti kan ikan laut nih ya, ikan laut yang diasinkan. Itu masih ada kemungkinan. Jadi kalau di Jawa itu pasien-pasien kanker itu banyak ditemukan di daerah pesisir ketika dilakukan penelitian, karena mereka sering mengkonsumsi tadi itu.
Oke, ini kenapa dokter? Garam dengan ikan asin itu sebenarnya ikannya itu sumbernya itu, ya, karena dia kan dari laut dalam ya, kemudian dia berpotensi itu tercemar oleh zat-zat yang berasal dari laut, entah dari limpahan minyak misalnya kan, atau buangan limbah ya, nah, itu akhirnya terpapar di ikan dan kemudian apalagi diolah menjadi suatu asinan tadi, karena nyaman dikonsumsi hari-hari akhirnya bisa seperti itu. Iya, maka kalau sudah makan ikan asin ini dokternya dasar bujuran Pak. Ada merasa lagi samu. Ya sekali-kali boleh asal tidak sering itu prinsipnya begitu. Iya. Nambah-nambah satu wadah nasi itu ada cukup. Nah, itu yang kadang-kadang mintu halalu kadang melihat ya loh. Nah, artinya ya untuk garam dan ikan asin perbedaannya itu di ikannya tadi ya dokter ya, di ikannya, di bahan bakunya ya, yang ada kemungkinan ya mengandung zat-zat yang dari laut yang tadi ya dokter ya, iya tercemar. Kemudian juga yang kedua terhadap proses pembuatannya ya dokter betul. Nah, terhadap proses pembuatannya ya. Jadi kalau garam tadi secara langsung tidak dokter lah ya. Asal garam nyato gitu ya. Garam nyato ayu nyulit garam hari-hari kada apa-apa aja dokter. Paling kena tinggi darah. Oke, lalu dokter, ini kita ke upaya-upaya untuk mencegah dokter ya. Ini tadi kan tangani termasuk juga kita mencegah. Bagaimana nih upaya-upaya kita untuk masyarakat kita nih dalam kehidupan sehari-hari? Ya, prinsipnya kita selalu terus untuk melakukan upaya edukasi namanya. Jadi kita selalu mengedukasi, selalu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kita harus berupaya untuk melakukan screening dan deteksi dini ya untuk mencegah kanker, sehingga kalaupun terdeteksi kita sudah cegah ternyata kita kena, kita hanya kena pada stadium dini dan itu bisa diobati dan bisa sembuh. Nah, sehingga kita juga bisa melakukan penanganan bahwa kanker itu tetap bisa disembuhkan selama dia masih stadium dini. Stadium lanjut ya kita bagaimana meningkatkan kualitas hidup dari pasien kanker, dan itu harus kita jaga terus, kita sampaikan terus kepada seluruh masyarakat. Apalagi di tanah laut ini kan kita punya Yayasan Kanker Indonesia. Ada dokter? Ada. Dan ketuanya adalah Ibu Bupati kita. Ada Yayasan Kanker kita ya Bapak Ibu sekalian. Hikmah sebagai ketua Yayasan Kanker Indonesia di cabang tanah laut. Di Kalimantan Selatan juga ada, di Banjarmasin juga ada. Nah, mudah-mudahan dengan Ibu Bupati kita itu sebagai ketua Yayasan Kanker Indonesia itu akan lebih efektif untuk menyampaikan pesan-pesan ini kepada seluruh masyarakat di tanah laut. Jadi karena kita sudah punya komitmen bersama ya kan, apalagi oleh kepala daerah kita juga sangat komitmen untuk terhadap hal ini. Harapannya nanti kanker misalnya ditemukan kanker di tanah laut boleh ditemukan tapi dalam stadium yang masih dini. Apalagi nanti di rumah sakit kita di Boyasin juga bisa melakukan penanganan kanker secara komprehensif atau secara lengkap. Jadi nanti harapan kita pasien-pasien yang kanker yang ada di tanah laut cukup berobat di tanah laut saja sudah bisa ditangani untuk pasien kanker. Kecuali memerlukan misalnya radioterapi. Gitu. Selebihnya di tempat kita insya Allah bisa. Iya, Lalu ini juga menjadi sebuah bayangan yang menakutkan juga dokter. Ketika seseorang divonis ya menderita penyakit kanker, ini tingkat kesembuhannya itu seberapa tingginya dokter? Iya, kalau dia masih stadium 1 itu masih tinggi, masih sampai 95%, 90% bisa sembuh. Bahkan ada yang 100%. Semakin tinggi stadium maka angka harapan hidup atau tingkat kesembuhannya juga akan menurun. Turun ke stadium 2 mungkin akan berkurang menjadi 80-an%. Nanti stadium 3 menjadi 60%. Stadium 4 rata-rata di bawah 30%. Stadium 4 itu artinya bahwa kanker tersebut sudah menyebar ke organ tubuh yang lain. Misalnya kanker payudara pada wanita, dia menyebar ke paru-paru, menyebar ke tulang misalnya. Itu angka harapan hidupnya menjadi lebih rendah seperti itu. Tetapi ada nggak dokter nih supaya kabar baik nih dokter ya untuk memberikan semangat juga nih kepada teman-teman kita, seseorang yang telah divonis diketahui misalnya menderita penyakit kanker di stadium 4 misalnya ya, stadium yang tinggi, nah tetapi ternyata dapat disembuhkan. Jadi kalau pada stadium 4 itu memang istilah terapinya suportif ya, suportif paliatif. Bagaimana upaya kita untuk memperpanjang angka harapan hidup pasien dan bagaimana meningkatkan kualitas hidup pasien. Tapi pada stadium yang early atau stadium yang dini lebih berprinsip pada cure. Cure itu upaya untuk penyembuhan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan pasien-pasien stadium 4 pada kondisi tertentu itu juga bisa sehat, tetap sehat dan
terbebas dari penyakit ke depannya. Jadi contoh kemarin kita pernah waktu pendidikan itu ada seseorang wanita dengan kanker payudara. Dia kanker payudaranya menyebar ke hati, stadium 4 berarti kan. Nah, kemudian dilakukan terapi untuk mengangkat, dibedah, diambil benjolan yang penyebaran di hati tersebut. Oleh dokter bedah digesti, benjolan yang di hati diambil, kemudian diperiksa ulang, terus kanker payudaranya diambil, diberikan obat kemoterapi, dan kemudian ketika diperiksa ulang sudah bersih semuanya. Jadi kanker payudaranya sudah tidak ada, kanker di hati, benjolan penyebaran di hatinya juga tidak ada. Sampai saat ini pasiennya sehat. Nah, itu kan berarti kan suatu perkembangan teknologi ya, yang luar biasa. Bahwa teknologi kedokteran, bahwa pasien dengan kanker stadium 4 pun ketika ditata laksana dengan baik dengan dokter ahli yang tepat, ternyata memberikan angka harapan itu, bahkan bisa tanda kutip bisa sembuh, terbebas dari penyakit gitu ya. Jadi tetap harus optimis. Iya. Betul, nah, betul. ini kabar-kabar gembiranya ya. Kita ingin memberikan semangat dokter, ingin memberikan semangat kepada para pendengar kita yang mungkin sudah diponis nih menderita penyakit kanker. Ini kadang-kadang begini dokter, ketika sudah diponis menjadi kanker, rasanya tuh rasa gimana? Rasanya tuh sudah tidak ada harapan lah untuk hidup. Hampa ya Bu ya. Iya. Nah, ini kabar gembira ya dari bahkan kemarin ada juga nih pasien kita di sini satu wanita ya, dia terkena kanker nasopharyngeal cancer, jadi kanker di leher. Secara teori dengan kondisi beliau, jadi beliau tuh sakit kepala terus menerus, kemudian matanya satunya sudah tidak bisa melihat, ya kan, satunya kabur gitu. Tapi dengan support yang luar biasa dari anaknya masih kecil satu gitu, usia sekitar 7 tahun ya kan. Kita tanya mau jadi dokter katanya. Terus kemudian dengan suami yang terus mensupport beliau, yang secara teori bahwasannya angka harapan hidupnya itu mungkin hanya tidak sampai dengan 3 tahun. Secara teori ya. Secara teori, tapi sampai sudah tahun ke-8 mau tahun ke-9 masih sehat beliau. Alhamdulillah. Berarti memang karena harus semangat itu loh, semangat support keluarga ya. Jadi sepertinya itu nutrisi tambahan buat imunitas dia semakin meningkat. Sugesti ya. Mudah-mudahan beliau bisa terbebas dan sembuh gitu. Amin. Iya. Oke. Nah, seperti itu ya para pendengar. Jadi para penderita yang sudah diponis, jangan takut itu ya. Jangan takut dan tetap semangat ya. Apalagi saat ini kita ketahui bahwa ilmu kedokteran kita sudah sangat maju ya. Sehingga kemungkinan untuk sembuh meskipun dalam kondisi stadium yang disebutkan tinggi tadi ya, tetap ada. Iya, betul. Iya, tetap ada ya, tetap ada kemungkinan untuk sembuh, tetap ada semangat kita untuk sehat, dan yang lebih penting juga adalah dukungan dari keluarga ya, Dukungan dari keluarga itu sangat penting sekali, dari orang terdekat dan keluarga. Selalu happy juga, Iya, selalu happy. Main bass, Pak ya. Betul. Menyalurkan bakat dan hobi. Satu lagi nih dokter, ya, di dalam momentum peringatan Hari Kanker Sedunia ini, apa nih berita baik yang bisa didapatkan oleh masyarakat kita? Ataukah misalnya adanya pemeriksaan, deteksi secara besar-besaran atau gimana? Oke, silakan dokter. Ya, dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia ini semuanya melakukan suatu kegiatan ya. Jadi semua di tempat di Indonesia kita melakukan kegiatan untuk upaya menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya untuk screening, deteksi dini dan penanganan secara lebih awal terhadap setiap pasien kanker. Jadi prinsipnya adalah jangan takut, jangan menganggap suatu kanker itu adalah suatu penyakit yang harus disembunyikan, ya kan? Jadi kalau kita terdiagnosis satu kanker, harus kita lawan. Tidak ada kata lain, harus berobat dengan dokter ahli. Tidak boleh misalnya berobat dengan hanya mengandalkan alternatif atau herbal saja. Itu boleh, tapi hanya sebagai suportif saja, penunjang. Tapi pendamping. Tapi yang utama adalah bagaimana kita harus berobat sesegera mungkin kepada dokter ahli. Karena bahwa kanker itu bisa disembuhkan, ya kan? Sesuai dengan tadi bisa disembuhkan dan memiliki angka harapan hidup yang bagus. Jadi jangan takut kalau kita harus memeriksakan diri atau bahkan kita berobat. Jangan takut, jangan malu ya dokter ya. Jangan takut, bukan jangan aib. Kanker itu kan bukan aib ya. Iya, betul. Nah, kemudian juga bagi Anda yang sudah tahu misalnya ada penyakit kanker juga jangan lemah semangat. Betul, tetap harus semangat. Nanti kita ada komunitas insya Allah di Tanah Laut, kan kita sudah punya data dan kita sering berkomunikasi melalui grup WA segala macam dengan seluruh pasien kanker di Tanah Laut. Jadi kita nanti akan punya komunitas sendiri, seluruh pasien kanker akan saling memberikan support satu sama lain. Jadi kalau disupport oleh mereka yang juga sama-sama senasib sepenanggungan, sepertinya lebih masuk dibandingkan dengan yang lain. Betul.
bercerita pengalaman. Betul, saling berbagi gitu. Suka-sukanya, iya betul. Ya, sharing lah. Oke, betul. Satu lagi dokter, apakah nanti di Tanah Laut dalam momentum ini nanti kita akan ada misalnya satu event, ya mungkin satu event mungkin yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, misalnya nih ada penyuluhan secara besar-besaran misalnya di mana begitu. Oke. Insya Allah sih tetap akan kita lakukan ya, kita berkoordinasi semuanya, apalagi juga nanti di tempat kita di Rumah Sakit Bu Yasin bisa melakukan tindakan pelayanan kemoterapi atau pelayanan onkologi, bisa semuanya kita lakukan. Nah, mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada waktu lagi dihadirkan juga nih para survivor atau pasien-pasien kankernya. Jadi mereka bisa bercerita secara langsung di radio nih ya. Bisa cerita gimana sih mereka saat-saat menghadapi didiagnosis pertama kali kanker, pasti stres lah apalah. Iya, betul. Sampai mereka bisa bertahan dan terbebas. Nanti kita hadirkan kalau perlu suatu saat. Ya. Oke, iya. Baik, ya karena waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung, luar biasa ya di kesempatan pagi hari ini. Saya berharap ketika apa yang kita bincang-bincangkan pagi hari ini dapat menepis dan mengikis ya semua bentuk ketakutan, ya semua bentuk ketidaksemangatan ya dari masyarakat kita ya. Kemudian juga dapat memacu bagaimana untuk meningkatkan pola hidup kita ya dokter ya, untuk mencegah tadi yang mengendalikan dan juga untuk menangani masalah kanker ini sesuai dengan tema peringatan Hari Kanker Sedunia di tahun 2023. Terima kasih dokter atas kebersamaannya. Oh ya, mungkin ada himbauan atau statement closing dokter, silakan. Ya, pokoknya kalau dari kita bahwa jangan lupa untuk selalu melakukan screening, deteksi dini dan upaya untuk penanganan sedini mungkin dari setiap kanker yang ada. Jangan takut, pokoknya periksa saja. Apalagi Tanah Laut juga sudah bisa melakukan kegiatan hal seperti itu. Oke, iya. Jadi di Tanah Laut sudah bisa ya dokter ya? Iya. Jadi bagi para pendengar ya silahkan untuk datang ke Rumah Sakit Haji Boyasin Plehari ya untuk melakukan screening, deteksi dini ya dan juga pencegahan-pencegahan yang lainnya. Baik para pendengar, sampai di sini jumpa kita di Tanah Laut Menyapa edisi hari ini Kamis 2 Februari 2023. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih rekan-rekan yang sudah berkontribusi di pagi hari ini, cukup banyak ya hari ini. Ya, bukan cukup lagi, malah banyak sekali gitu ya. Iya, terima kasih juga Anda yang sudah setia dan stay tune di 102,3 LPPL Radio Tuntung Panang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Akhirnya saya mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Nelly Aryani. Dan saya operator Iwan Ferry. Bagi Anda yang mungkin replay kembali pembicaraan hari ini bisa mengunjungi akun YouTube kita di LPPL Radio FM 102,3. Rekan-rekan tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.